Pengertian otonomi daerah. Secara etimologi, otonomi daerah berasal dari bahasa Latin, yaitu autos yang memiliki arti sendiri dan nomos yang memiliki arti aturan. Maka dari itu, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah. Kemandirian tersebut berkaitan dengan pembuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada di daerahnya sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah mempunyai tujuan sebagai berikut. 1. Bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para masyarakat. 2. Bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari oleh demokrasi. 3. Bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat. 4. Bertujuan untuk mewujudkan pemerataan daerah. 5. Bertujuan untuk memelihara hubungan yang serasi dan baik. Hubungan yang dimaksud adalah antara pusat dan daerah. 6. Bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Dan 7. Bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan juga peran dari DPR. Selanjutnya ada asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada asas desentralisasi, yaitu penyerahan yang dilakukan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintah daerah. Selanjutnya yang kedua ada asas dekonsentrasi, yaitu pemerintah pusat memberikan wewenang kepada gubernur. Selanjutnya ada asas pembantuan, yaitu tugas pembantuan pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah. Selanjutnya ada prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah ini terdiri dari 3, yakni prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata, lalu prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Yang pertama, prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Prinsip otonomi seluas-luasnya memiliki arti bahwa daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahnya sendiri. Hal itu termasuk dengan mengurus urusan pemerintahnya sendiri, akan tetapi harus tetap bersesuaian dengan perundang-undangan yang berlaku. Lalu yang kedua, ada prinsip otonomi yang nyata. Berdasarkan prinsip otonomi nyata, daerah diberikan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan. Urusan tersebut didasarkan atas sebuah tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang ketiga, ada prinsip otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi yang bertanggung jawab ini ditujukan agar suatu daerah dapat memberdayakan daerahnya masing-masing. Lalu tujuan dari prinsip ini yaitu agar daerah tersebut dapat menyejahterakan masyarakat secara luas. Dasar hukum dari otonomi daerah sendiri adalah UU 1945 pasal 18, 18A, dan 18B, TAP MPR nomor 15 tahun 1998, TAP MPR nomor 4 tahun 2000, UU nomor 32 tahun 2004, dan UU nomor 33 tahun 2004. Selanjutnya, dinamika dan hambatan dari pelaksanaan otonomi daerah. Yang pertama, DPRD belum melaksanakan tugasnya sebagai lembaga legislatif dan pengawas jalannya otonomi daerah. Kedua, minimnya PAD menyebabkan rendahnya APBD yang dimiliki oleh suatu daerah, sehingga menyebabkan pembangunan di daerah tersebut menjadi terhambat. Ketiga, kurangnya memadai sumber daya dari aparatur pemerintah daerah, yang menyebabkan terhambatnya kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Keempat, seringnya terjadi tumpang tindih peraturan antara peraturan pemerintah pusat dengan peraturan pemerintah daerah. Dan kelima, masalah yang sering kita jumpai adalah korupsi yang merajalela yang sering terjadi pada pemerintah daerah, termasuk kepala dari pemerintah daerah tersebut. Dalam studi kasus, implementasi otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengembangkan potensi dan kekasan daerah masing-masing, malah menimbulkan korupsi yang setiap tahun tidak pernah absen. Selain itu, pemerintah pusat dan daerah sering tidak kompak dalam menangani masalah. Selamat siang pemirsa, nama saya Kevin Marco Dewantara dan pada saat ini terdapat berita adanya kasus hoak otonomi daerah
yang tumpang tindih. Berikut beritanya. Kami pemerintah pusat melarang sekolah untuk dilaksanakan secara offline, harus online. Kami pemerintah daerah provinsi menganjurkan pembelajaran tatap muka dikarenakan pembelajaran secara online dinilai kurang efektif. Al, tahu nggak sih? Kita udah dibolehin tahu buat sekolah offline. Info dari mana? Nih, lihat nih websitenya pemerintah daerah. Lah, ini websitenya pemerintah pusat katanya nggak boleh, wajib online semua. Lah, gimana dong? Besok udah Senin tahu. Kita mau ikut yang mana nih? Yang pemerintah daerah apa pemerintah pusat? Wah, gimana ya kok tumpang tindih gini? Tahu. Sekian dari berita kami. Mohon maaf ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.